Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid Ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa saddadah. Kita lanjutkan membahas kitab ini dan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu bukan? Taib, barakallahu fik. Bab tabarraka bisyajaratin, bab tentang hukum bertabarruk dengan pohon aw hajarin atau batu wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Wa qaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza afara'aitum, apakah yang kalian lihat kepada Lata dan Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan terhadap Manat yang ketiga dan juga yang lain. Alakumudz dzakar wa lahul unsa, apakah pantas kalian memiliki zakar, maksudnya apa? Anak laki-laki, walau unsa, sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu kalau begitu adalah kismah, pembagian yang diza, yang batil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, tidaklah nama-nama ini, ya, in min adawati apa? Syart, min adawati syart. Kaidahnya apa? In, kenapa artinya tidak? Apa kaidahnya? Kenapa in artinya tidak? Apa kaidahnya? Ayo, coba sebutkan. Karena di depannya ada istilah. Jadi kaidahnya apa? Adawatu syart atau isim istifham, adawatu syart atau istifham terletak sebelum illa, ya, maka dia adalah nafi, makanya maknanya tidak, in hiya. Jadi maknanya bukan jika dia, kecuali nama-nama. Ini kan gak nyambung. Tidaklah dia itu illa, melainkan sekedar nama-nama yang kalian namakan, kalian sendiri yang menamakan, dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan biha, tentang nama-nama tersebut, min sultan, bukti. Jadi Allah tidak menurunkan hujjah terkait dengan nama ini.
iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfusu. Tidaklah mereka mengikuti melainkan adh-dhanna, hanya prasangka belaka. Wa ma tahwa al-anfus, dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihim al-huda, dan sebetulnya telah datang kepada mereka itu dari Rabb mereka sendiri al-huda, petunjuk. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan tentang berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, yang mereka sebut dengan atau mereka beri nama dengan Lat, Uzza dan Manat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini sekedar nama, tidak ada hakikatnya, tidak bisa memberikan manfaat juga mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sebetulnya tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya sangkaan belaka. Ini dalil bahwa tidak boleh kita berprasangka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Barakallahu fiik. Nah, di sini sebab penyimpangan kaum musyrikin itu diantaranya adalah adzon, prasangka buruk atau prasangka. Penyebab penyimpangan mereka adalah prasangka, ya. Dan ini bukti bahwa prasangka itu bisa membuat seseorang terhindar dari kebenaran dan bisa membuat seseorang berpecah. Itu prasangka. Makanya antum ini, ya, jangan menjadikan prasangka itu sebagai dalil. Antum melihat teman antum seperti ini, antum prasangka buruk. Ya, sampai ada dalil atau hujah yang tegak. Barakallahu fiik. Makanya yang ana terapkan di sini kepada antum untuk menghukum ini, sebetulnya ana tahu di antara antum yang melanggar ana tahu, karena informasi itu banyak dapat ke ana itu nyampe. Cuman enggak langsung ana eksekusi. Kenapa? Sampai tegaknya dalil, hujah. Jadi kalau misalkan ana barakallahu fikum, ana bertanya itu, ya kalau dibantah ada hujah. Wa matahwal anfus, dan hawa nafsu. Nah, ini yang kedua yang bisa menggelincirkan seseorang dari kebenaran adalah hawa nafsu. Demikian juga barakallahu fikum, yang membuat seseorang itu jatuh kepada kemaksiatan juga adalah hawa nafsu. Juga adalah hawa nafsu. Dua perkara ini adalah dua perkara yang paling besar menjatuhkan seseorang kepada keburukan. Prasangka dan juga hawa nafsu. Munasabatul bab li kitabit tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitabut tauhid. Kenapa sih bab ini dimasukkan ke dalam kitabut tauhid? Di dalam kitab ini maksudnya apa kaitannya dengan tauhid? Annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al munafiyati lit tauhidi au kamali. Bahwa bab ini terus menerus tentang menyebutkan kesyirikan-kesyirikan yang bisa menafikan tauhid atau bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi tabarruk itu, barakallahu fikum, ada dua jenis. Tabarruk itu ada dua jenis. Yang pertama, jika antum bertabarruk kepada sesuatu dan antum anggap sesuatu itulah yang menciptakan atau sesuatu itulah yang mewujudkan. Contoh, antum bertabarruk kepada batu supaya turun hujan dan antum meyakini batu itu yang menurunkan hujan. Ini
munafiyah lit tauhid. Menafikan tauhid. Artinya apa? Syirik besar. Apa alasan syirik besarnya? Fajar. Ada orang bertabaruk kepada batu dan dia menganggap batu itu menurunkan hujan. Ini syirik besar, tabaruk yang syirik besar. Apa sebab syirik besarnya? Jelas itu Anda sebutkan. Karena dia meyakini, ya, karena dia meyakini batu menurunkan hujan, sedangkan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti terjatuh kepada syirik apa? Rububiyah, barakallahu fiik. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menafikan tauhid secara penuh. Yang kedua, menafikan kesempurnaan tauhid. Adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Tatkala dia menganggap bahwa batu ini adalah sebab Allah menurunkan hujan. Jadi dia bertabaruk kepada batu karena dia meyakini batu ini menjadi sebab. Adapun yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Apa sisi dikatakan syirik kecilnya? Kita sudah bahas masalah definisi dari syirik kecil. Zailai. Kenapa dikatakan syirik kecil? Tadi ada orang meyakini batu ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Apa sisi syirik kecilnya? Anda sebutkan itu. Apa? Kenapa dikatakan syirik kecil yang demikian? Siapa yang bisa jawab? Antum mandi. Kenapa dikatakan syirik kecil? Gambarnya tadi, ada orang meyakini batu ini menjadi sebab Allah menurunkan hujan, sehingga dia bertabaruk kepada si batu. Kenapa? Ya, betul, karena dia meyakini bahwa batu ini sebagai sebab Allah menurunkan hujan. Sedangkan ya, kita menjadikan sesuatu sebab itu kita harus apa? Harus ada bukti. Contoh misalkan orang ya minum bodrek untuk apa? Untuk menyembuhkan pusing, yang menyembuhkan Allah. Tapi bodrek ini menjadi sebab. Apa dalilnya? Ilmu kedokteran. Kan gitu. Barakallahu fiik. Misalkan ruqyah. Ruqyah dengan Al-Qur'an adalah sebab sembuhnya penyakit yang menyembuhkan Allah. Mana sisi dalilnya? Adalah nas. Al-Qur'an syifaun min kulli marad. Ya. Al-Qur'an itu apa? Penyembuh segala penyakit. Artinya apa? Ada dalil. Yang satu dalilnya adalah dengan apa? Dengan penelitian, yaitu ilmu kedokteran. Yang satu dengan dalil. Nah sekarang batu apa dalilnya? Batu menjadi sebab turunnya hujan. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya, ya kan? Dan definisi dari syirik kecil adalah setiap perkara yang menjadi sebab terjadinya syirik besar, atau sesuatu dianggap sebab,
terjadinya suatu perkara padahal secara syar'i dan penelitian ilmu dunia bukanlah sebab atau ada lagi, atau disebutkan di dalam nas bahwa itu adalah syirik kecil, atau disebutkan di dalam nas bahwa itu adalah syirik kecil. Perhatikan ya. Jadi definisi dari syirik kecil itu, yang pertama sebab terjadinya syirik besar. Contohnya apa? Atau bisa kita katakan perantara lah, sebab atau perantara itu semakna. Contoh misalkan si Feros nyembeli ayam di samping kuburan. Ya. Faiz ngelihat, kebetulan Feros ini baru pulang dari mondok atau ustadz lah. Maka Faiz menyangka bahwa berarti boleh nyembeli untuk apa? Untuk kuburan, diniatkan kuburan. Padahal Feros nyembeli untuk makan, buat goreng ikan, bakaran. Nah, artinya apa? Perbuatan Feros ini menyembeli di sisi kuburan itu menjadi sebab, menjadi alasan, menjadi perantara orang lain melakukan kesyirikan yang besar. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, dia menjadikan sebab padahal itu bukan sebab secara syar'i atau secara ilmu dunia. Contohnya tadi, ya. Contoh lain misalkan ada gelang. Ya. Atau contoh lain jimat. Dia meyakini bahwa jimat ini bisa menyembuhkan penyakit. Jimatnya berupa gelang lah, bisa menyembuhkan penyakit. Dicari dalilnya di dalam Al-Qur'an, hadis enggak ada. Diteliti secara ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu dunia yang lain juga enggak terbukti. Maka ini adalah syirik kecil. Yang terakhir disebutkan di dalam nas bahwa itu syirik kecil. Contohnya adalah sabda Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Tatkala Nabi SAW mengatakan akhafu alaikum asyirku al-asgharu, syirik kecil. Sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Waqila, dan tatkala itu ditanyakan kepada Rasul, wa ma syirku al-asghar, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ar-riya, ahsan, adalah riya. Nah, ini disebutkan secara nas bahwasanya itu adalah syirik kecil. Nah, itu definisi syirik kecil. Apapun ya yang berkaitan dengan yang telah disebutkan itu, berarti kaidahnya itu adalah syirik kecil. Tayyib, barakallahu fiik. Tabarruk talabul barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha. Makna dari tabarruk adalah meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan dan meyakini keberkahan. Itu tabarruk. Meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan, meyakini keberkahan. Itu namanya tabarruk. Ada kuburan Syekh fulan, wali fulan. Dia meyakini ya, kalau dia ziarah malam ini insyaallah ujian besok walaupun enggak belajar nilainya 10 semuanya. Dia meyakini ada keberkahan di dalam kuburan tersebut, mengeluarkan manfaat, memberikan manfaat. Artinya apa? Dia yang pertama dia meminta keberkahan dari kuburan,
mengharapkan keberkahan darinya, dan juga meyakini bahwa kuburan itu bisa memberikan keberkahan. Padahal yang memberikan keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Ya. Ya, kalau istilah mereka itu ngalap berkah. Istilahnya apa? Ngalap berkah. Dan keyakinan mereka sampai sekarang itu, kalau dipukul guru itu berkah. Jadi antum Mendi kalau mau jadi kiai, anak pukulin, insyaallah jadi kiai. Nah, itu keyakinan mereka. Makanya alumni itu sebelum pulang ke rumah setelah lulus minta ditabok sama kiainya. Berkah. Kalau lagi ketemu salaman bolak-balik 3 kali. Itu juga berkah. Nah, ini yang seperti ini nih masuk kepada apa? Syirik besar. Karena dia sudah tidak meyakini bahwa si guru ini menjadi sebab keberkahan. Allah yang ngasih berkah, bukan lagi itu. Tapi dia meyakini bahwa guru inilah yang memberikan berkah, bukan Allah, tapi guru ini. Nah, ini syirik besar. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Ma asbahuhuma min buq'atin au magharatin au qabrin au mashhadin au atharin, dan yang semisalnya, ya, dari asbahahuma, yang sama dengan keduanya, yaitu batu atau pohon. Min buq'ah, berupa tempat. Ada orang yang ngalap berkah dengan tempat. Taib. Seperti orang Rawafid, orang Syiah meyakini tentang keberkahan tanah apa? Karbala. Tanah Karbala. Nah, itu mereka yakini bahwa ada keberkahan di tanah tersebut. Makanya kalau mereka sholat itu bawa apa? Bawa batu atau tanah, intinya dari Karbala. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa tentang Karbala itu kan susunan dari karun wabala. Karun wabala. Jadi karun pembantaian, bala penuh dengan ujian. Nah, itu Karbala itu. Jadi bukan tanah berkah, justru tanah ya kalau kita katakan ya tanah yang Nabi SAW katakan penuh dengan apa? Dengan keburukan justru. Karun wa bala. Pembantaian dan juga bala, musibah ujian ada di situ. Dan itu tempat dibunuhnya siapa? Husain. Dan mereka sendiri yang membunuh orang-orang Syiah. Dalam kondisi mereka meyakini mencintai ahlul bait. Au qabrin, atau kuburan. Kalau kuburan ini sudah sangat banyak ma'ruf di Indonesia, jadi sangat paham antum tentang yang terjadi. Nah, itu termasuk syirik besar. Au masyhad, atau tempat-tempat tertentu, ya, seperti pemandangan, tempat-tempat pemandangan, ya. Masyhad itu pemandangan, ya. Ya, contoh misalkan pantai, itu kan pemandangan, pantai misalnya. Pantai ini mereka yang suka ngasih sesajen itu dalam rangka ngarap berkah yang ada di Sulawesi contohnya misalkan. Atau misalkan contoh lain yang ada di Pulau Tidung, Jembatan Cinta namanya. Nah, ini kan masyhad, tempat-tempat pemandangan. Atau dikatakan tempat ya bersejarah lah. Nah, katanya kalau ada orang loncat dari situ kemudian sambil meniatkan kekasihnya, nanti insya Allah jodoh. Nah, ini yang seperti ini apa? Syirik. Dan itu
ma'ruf di daerah Jakarta sana, Pulau Tidung, Pulau Seribu. Ana sudah pernah ke sana ya, emang bagus tempatnya. Au atharin, atau peninggalan-peninggalan rambut Nabi katanya. Ya enggak? Rambut Nabi, sendal Nabi, rumah Nabi. Coba bayangkan. Nah itu justru di Saudi nggak ada, adanya di Turki. Kan lucu. Jadi di Saudi itu nggak ada, tapi di Turki ada banyak peninggalan Nabi, pedangnya segala macam. Dan antum masuk itu bayar. Ya. Antum buat aja kayak gitu tuh. Rambutnya imam, tuh. Sendalnya si aulia, kumpulin. Bilang sendalnya ini Husain, Hasan, atau sendalnya Syekh yang ditinggal itu kan ada kan situ kan? Sendal Arab itu. Antum bilang, nah ini sendalnya ini gitu, apa namanya? Nabi, atau sendalnya Abu Bakar. Nah, orang nanti masuk bayar lumayan, kumpulin duit. Buka usaha. Nanti kalau sudah nggak laku, ya sudah tutup. Nah, itu kan namanya kebodohan. Dan masyarakat itu sangat bodohnya. Kenapa nggak bisa minimalnya tuh nyari buktinya? Kok bisa percaya? Dan itu justru yang percaya dengan demikian adalah orang-orang yang belajar agama, yang mondok bertahun-tahun, yang bisa baca kitab, yang pintar baca Al-Quran. Coba kalau orang politik, pasti dia berpikir, ini sejarah, ini adalah peninggalan si fulan misalkan. Dia berpikir pasti, kira-kira mana bukti autentiknya. Justru orang politik kadang lebih pintar. Nah tapi orang-orang yang belajar agama ini, yang hafal Al-Quran, justru percaya-percaya aja. Nah artinya apa? Artinya ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat. Afara'aitum, ya afara'aitum, maknanya akhbiruni. Apakah yang kalian pikirkan? Apakah yang kalian maksud? Apakah yang kalian lihat? Akhbiruni, maksudnya apa? Kabarkan kepadaku coba. Maknanya an hadhil asnam, tentang berhala-berhala ini. Al nafa'at au darat. Bisakah dia memberi manfaat atau dia memberi mudarat? Allat quri'a bi takhfifit ta wa quri'a bi tashdidiha. Fa'ala al-qira'atil ula hiya ismu sakhratin bayda'a mankushatin 'alaiha baitun bit-ta'ifi aw 'ala al-qira'ati. Taib. Allat dibaca dengan takhfif. Yang ditakfif apa? Ta. Ya, allata, allata. Dengan mentakfif ta, tidak ditasydid. Wa quri'a bitasdidiha, bisa dibaca dengan tasydid juga. Maka menurut bacaan yang pertama yaitu ditakfif allata, maknanya adalah ismus sakhratin, nama dari sebuah batu besar berwarna putih mankusyah yang sudah dipahat. Alaiha baitun, di atasnya ditutup dengan apa? Rumah. Ya, kuburan-kuburan sekarang ya. Kalau kuburan-kuburan keramat seperti yang di Palembang itu ada. Jadi kuburan di dalamnya dibangunkan rumah. Mereka meyakini itu pemuliaan. Sehingga orang-orang ziarah ke kuburan tersebut. Nah, sama seperti yang dilakukan mereka orang-orang musyrik, yaitu batu yang diberi nama Lata dan dibangunkan apa? Rumah di atasnya supaya enggak kehujanan, ya, takut masuk angin kan, supaya enggak kepanasan, takut hitam. Nah, sama mungkin kuburan tuh seperti itu juga supaya enggak masuk angin. Jadi dibikinin rumah. Taib bit Taif. Jadi ada di daerah Taif. Ya. Patung ini berada di daerah Taif. Wa alal qira'ah tsaniyah, menurut bacaan yang kedua yaitu dengan ditasydid allata, allata. Hiya ismu fa'ilin min latta. Adalah isim fa'il dari fi'il latta yaluttu, allatu. Li rajulin kana yaluttu siwaq. Yang di as-sawiqa, yang dimaksud adalah seorang lelaki yang dulu yalittu sawiqa. Dia membuat as-sawiq. Ya. Apa namanya, jenis makanan ya.
Kalau nggak salah sawik ini ya gandum dicampur dengan minyak samin, atau gandum dicampur dengan apa? Dengan kari kambing ya. Jadi takat, lupa. Kemarin di Yaman nggak ketemu masalahnya sawik. Kalau ke Yaman ya, nama apa namanya supaya bisa tahu kan, seperti ini mungkin ada jualannya, antum beli sawik kayak gimana sawik itu ya. Di sini ada gambarnya, amalus sawik ya, seperti gandum, dia itu gandum dicampur minyak seperti itu ya. Atau kalau ke Yaman mungkin Mas Farhan ada paling jualannya kalau di sana sawik, coba ditanya. Nah, sawiqa lil haj. Jadi dia memang buat makanan untuk, jadi sawik itu jenis makanan lil haj, untuk orang-orang haji. Famata fa'agafu ala qabri. Kemudian tatkala orang ini mati, nah barulah orang-orang musyrikin apa? I'tikaf. Ya, i'tikaf di kuburannya. Ya, bersemedi. Ada yang zikiran, ada yang sholat, ada yang bertabarruk, ada yang tawasul, ada yang minta doanya, ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngambil tanahnya, ada yang ngantongin tanahnya, ada yang nyiram, ada yang ngembangin, ada yang ngurus, ya, ada yang ngitung duitnya, kan ada kotak amalnya di situ, kan ada kotaknya. Nah itu yang dilakukan sama persis dengan yang dilakukan orang-orang sekarang terhadap kuburan. Ya, bedanya kalau dulu itu patung, ya bedanya patung. Ya, diyakini ini adalah dibuat bahwa ini patungnya si fulan, diberi nama si fulan atau diberi nama julukannya. Tapi kalau dulu, kalau sekarang adalah sama sebetulnya, beda bentuk aja. Kalau sekarang kuburan, kalau dulu patung. Makanya orang sekarang bilang kalau asnam, kalau patung baru nggak boleh kita. Tapi kalau kuburan boleh. Kenapa? Karena isinya orang mulia. Sama aja hakikatnya. Keyakinannya sama dengan orang musyrik dulu. Nggak ada bedanya sebetulnya. Bedanya objeknya aja. Tapi naktabi wal subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.